Hai semuanya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Inka Kela Stefani Aritonang dengan NIM 240101041. Dan saya Litwina Farani Kriana Pitupulu dengan NIM 240101130. Kami dari Grup E semester 1 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Dengan dosen pengampu Dr. Johari Manik MPDK. Dengan mata kuliah Spiritual Kristen dan Karakter. Oke, baik teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan tentang Jalan Kudus dari Gary Thomas, yaitu yang berjudul tentang kaum pemerhati dan kaum antusias. Oke, sebelum kita masuk ke dalam judul kaum pemerhati dan kaum antusias, sebaiknya kita ketahui dulu apa latar belakang dan tujuan dari spiritual Kristen. Mari kita dengarkan bersama-sama. Cekidot. Oke, baik, di sini kita akan masuk ke latar belakang. Latar belakang spiritual Kristen berakar pada hubungan pribadi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Iman Kristen didasarkan pada keyakinan akan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, serta ajaran-ajaran Yesus Kristus yang tercatat dalam Alkitab. Spiritualitas Kristen tidak hanya tentang keyakinan, tetapi juga tentang transformasi hidup. Melalui hubungan dengan Allah, seorang Kristen dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam karakter. Yang pertama ada kasih. Kasih adalah inti dari ajaran Kristus. Kasih kepada Allah dan sesama menjadi dasar dari semua tindakan seorang Kristen. Yang kedua ada kerendahan hati. Kerendahan hati berarti mengakui keterbatasan diri dan mengandalkan Allah dalam segala hal. Yang ketiga ada kebenaran seorang. Kebenaran seorang Kristen dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan integritas. Yang keempat ada pengampunan. Pengampunan adalah buah dari kasih Allah. Seorang Kristen belajar untuk mengampuni orang lain sebagaimana ia telah diampuni. Sekarang kita akan masuk ke dalam tujuan spiritual Kristen. Yang pertama itu membentuk karakter Kristen yang kuat dan berintegritas. Yang kedua, mengembangkan kesadaran spiritual dan hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai Kristen dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip nilai Kristen. Oke, sekarang kita akan masuk ke penjelasan mengenai kaum antusias dan kaum pemerhati. Sebelum masuk ke dalam penjelasan kaum antusias dan kaum pemerhati, saya akan jelaskan dulu mengenai Jalan Kudus menurut Gary L. Thomas. Menurut Gary L. Thomas, adalah seorang penulis Kristen kontemporer yang terkenal dengan buku-bukunya yang membahas tentang spiritual dan pertumbuhan rohani. Dalam bukunya yang berjudul Sacred Pathways, Thomas berpendapat bahwa tidak ada satu jalan kudus yang tunggal dan berlaku untuk semua orang. Setiap individu memiliki cara unik untuk mengalami Tuhan dan bertumbuh secara spiritual. Ia mengidentifikasi 9 jalan kudus yang berbeda-beda. Tetapi saya akan menjelaskan kaum antusias. Kaum antusias adalah mereka yang memiliki semangat tinggi, gairah dan minat yang besar terhadap sesuatu. Mereka adalah individu yang berenergi, positif dan selalu bersemangat untuk mencoba hal-hal baru. Yang pertama, fleksibel. Mereka mudah beradaptasi dengan perubahan dan terbuka terhadap ide-ide baru. Yang kedua, ekspresif. Mereka tidak ragu untuk menunjukkan perasaan dan emosi mereka. Saya akan menceritakan cerita singkat saya yang mengenai kaum antusias. Saya sangat semangat dalam mengikuti kegiatan bernyanyi, lagu rohani. Walaupun suara saya tidak cukup bagus, tapi bernyanyi adalah salah satu yang sangat saya sukai. Jadi, dalam melakukan segala sesuatu, kita harus memiliki antusias yang tinggi, agar kita tahu bahwa melakukan dengan penuh antusias sangatlah menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu kaum pemerhati. Kaum pemerhati adalah sekelompok individu yang memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia sekitar. Mereka memiliki kepekaan yang tinggi terhadap detail, pola, dan interaksi yang terjadi di sekitar mereka. Ada 3 ciri-ciri kaum pemerhati. Yang pertama yaitu empati. Mereka memiliki kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua yaitu pendengar yang baik. Mereka sering menjadi tempat orang lain berbagi karena kemampuan mereka mendengarkan dengan penuh perhatian.
Yang ketiga, refleksi. Mereka sering merenungkan pengalaman dan pembelajaran. Oke, baik, saya akan membagikan sedikit tentang pengalaman saya mengenai kaum pemerhati. Dulu saya pernah datang ke sebuah panti asuhan, yaitu Panti Epata. Di sana adalah kumpulan anak-anak dan para lansia yang mengalami Down syndrome, ada yang dibuang oleh keluarganya, dan bisa dibilang tidak bisa lagi berjalan pada orang tua yang di sana. Di sana kami memberikan sedikit bantuan seperti makanan, baju yang layak pakai. Kami juga melakukan sebuah kegiatan, yaitu bernyanyi bersama dan bermain game dan memberikan kesan dan pesan, dan kami disambut dengan kehangatan oleh para pengurus di Panti Epata tersebut, dan mereka sangat senang ketika kami datang ke sana mengunjungi mereka. Dan orang-orang yang di Panti Asuhan Epata itu, mereka sangat senang ketika kami datang ke sana. Oke, dari cerita itu kita dapat mengambil maknanya bahwasanya kita sebagai manusia harus saling tolong menolong selagi kita masih mampu. Kita harus saling menolong sesama kita dan tidak boleh merendahkan mereka. Dan kita harus tetap memberikan semangat dan memberikan kepada mereka motivasi, dan jangan pernah ragu buat berbuat baik kepada siapapun. Dan kita harus memerhatikan setiap sesama kita jika mereka membutuhkan perhatian khusus terhadap kita. Oke, baik teman-teman. Oke, sekian dari yang kami sampaikan tadi tentang penjelasan kaum antusias dan kaum pemerhati. Semoga penjelasan mengenai kaum antusias dan kaum pemerhati dapat bermanfaat untuk kita semua dan berguna bagi masa depan kita. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kata-kata yang sulit dimengerti. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom, bye.